Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'atina sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ulama wa musannifin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa nasallallahu masyayikhina wa masyayikhina wa sallallahu mudirina wa mudirakum ma'adana wa ma'adikum wa nakhzalla talabatina fi hadzal ma'had wa nakhzalla ma'ani fi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man yu'awinu ala nasri hadzal kitab man ta'allama hadzal kitab. Allahumma ighfir lahum wa sahhil umurahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung apa yang sudah disampaikan Ustaz Alif Hamdan terakhir kemarin berkaitan dengan ruhus syiyam. Ada yang masih ingat gak ruhus syiyam kemarin yang disampaikan, ruhnya puasa itu apa? Ruhnya puasa itu apa? Gak ada yang ingat? Ruhnya puasa kemarin disampaikan annal maqsuda minas shaumi at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wa huwa as-samadiyah. Yang pertama, ruhnya puasa itu adalah takhalluq. Takhalluq itu apa? Mencari tahu. Mencari tahu atau membuat diri kita, takhalluq menjadikan diri kita, mencari tahu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla, dari beberapa akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang apa? Akhlak yaitu akhlak yang disebut atau pekerti yang disebut atau sifat yang disebut dengan somatiyah. Somatiyah itu sifat ketuhanan. Jadi dengan puasa kita harusnya mencari tahu tentang sifat ketuhanannya Allah. Kemudian apa yang kedua? Wal iqtida'u bil malaikati, mengikuti kepada para malaikat. Ikut dalam hal apa? Fil kaffi anis syahawati bihasbil imkan. Ikut kepada malaikat dalam hal mencegah syahwat. Nah, karena apa? Karena malaikat itu bersih dari semua syahwat. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak punya nafsu, ya, makhluk yang tidak punya nafsu. Sedangkan hewan itu makhluk yang hanya memiliki nafsu. Nah, jadi manusia itu di mana? Manusia posisinya adalah di tengah-tengah.
Wal insanu utawi manusa rutbatu fauqa rutbatil bahaim, pangkatnya itu di atas pangkatnya hewan. Karena manusia punya nafsu seperti hewan, tapi punya yang namanya akal. Nah, jadi dua tadi ini, dua ruhnya puasa adalah takhalluq bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla. Yang kedua, iqtida'u bil malaikati fil kaffi syahawat. Jadi rohnya puasa itu bagaimana kita bisa mencari tahu tentang keberadaan Allah, mencari tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala melalui puasa, dan juga mengikuti malaikat untuk menahan segala nafsu syahwat. Dengan demikian maka manusia derajatnya bisa jauh lebih tinggi daripada malaikat. Itu bisa jauh lebih tinggi daripada malaikat. Lalu bagaimana dengan puasa orang-orang yang tidak demikian? Puasa orang-orang yang tidak menahan syahwatnya. Ya enggak makan, enggak minum, tapi syahwat-syahwat yang lain tidak ditahan. Enggak makan, enggak minum, tapi syahwat yang lain tidak ditahan. Syahwat yang lain apa ya? Maksudnya tetap puasa tapi mencuri, puasa tapi gosok, puasa tapi semacam-macam pokoknya. Syahwat-syahwat yang lain tidak ditahan. Maka kata Imam Ghazali, wa idza kana lantat kalane ono apa hadza iki iku sirra saumi, rahasiane puasa, maksudnya tadi hal-hal tadi yang sudah disampaikan. Inda arbabil albabi, indal mungguwe biro-biro wong kang duweni akal. Wa ashabil qulubi lan biro-biro wong kang duweni ati sampurna. Fa ayyu jadwa, mongko utawi endine faidah iku li takhiri akalatin, kedue ngakhirake mangan, wa jam'i aklataini lan ngumpulake rong mangan, indal asyai ing dalem mangan sore. Ma'al inhimaki kelawan ing dalem sartane kesemsem, fi syahawati ing dalem biro-biro syahawat, al ukhra kang weneh, tulan nahari ing dalam dawane rino. Maka kalau yang dimaksudkan sirrus siyam, sirrus saum itu adalah mengerti, mencari tahu pekertinya Allah, mengikuti malaikat dalam hal menahan syahwat. Maka faedahnya bagi orang-orang yang hanya mengakhirkan makan satu kali makan dan mengumpulkan dua kali makan. Maksudnya apa? Makan siang kan sudah ditinggalkan. Nah, iya enggak? Orang puasa kan makan siang sudah ditinggalkan. Tapi ketika buka puasa, ya, ketika buka puasa itu makannya wis sak blotonge, ya. Seperti halnya mengumpulkan dua makan menjadi satu. Nah, orang puasa siang tidak makan, tapi kalau buka puasa balas dendam, semuanya dimakan sampai kekenyangan, seperti mengumpulkan dua makan menjadi satu. Dan juga apa faedahnya orang yang terhasut oleh syahwatnya, syahwat yang lain, syahwat dari makan itu selain makan,
sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu dia nggak makan nggak minum, tapi nafsu-nafsu yang lain itu dilakukan semuanya. Nah, maka faedahnya apa? Nah, sehingga asalnya, aslinya itu puasa itu menahan syahwat bukan hanya sampai buka puasa. Bukan hanya sampai buka puasa. Justru pas setelah buka puasa juga harus ditahan. Khususnya adalah syahwat dari makan. Karena yang paling tinggi, syahwat yang paling tinggi setelah waktu berbuka adalah syahwat untuk makan dan minum. Maka banyak dari kita setelah buka puasa itu kekenyangan, seperti halnya ngumpulake makan, jatah makan seharian full yang belum dilakukan itu dikumpulkan semua setelah buka puasa. Maka ini yang bahaya di situ. Maka kata Imam Ghazali, walau kana limithlihi jadwa, kalau kok ada faedahnya, ya, kalau hal-hal semacam itu ada faedahnya, tadi seharian tidak makan tidak minum tapi setelah buka puasa makan sebanyak-banyaknya, atau sepanjang hari tidak puasa tidak minum tapi syahwat-syahwat yang lain, syahwat birahi, syahwat mencuri, syahwat buat menggibah, syahwat buat banyak sekali, saking banyaknya syahwat itu tetap dilakukan sepanjang hari. Kok itu ada faedahnya, maka ya faedahnya berdasarkan dengan ini, ya, faedahnya berdasarkan dengan sabdanya Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Ada berapa orang, ada berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada baginya selain lapar dan dahaga. Jadi orang berpuasa faedahnya hanya lapar dan dahaga tok. Siapa itu? Ya tadi, satu orang yang siangnya puasa tapi terus setelah itu diumbar setelah buka puasa. Semuanya dilakukan semua setelah buka puasa. Apalagi ditambah siangnya hanya yang ditahan hanya lapar dan dahaga tok. Tapi nafsu yang lain, syahwat yang lain dilakukan semuanya. Ya puasa tapi ghibah kemana-mana, puasa tapi ngambili barang temennya, puasa tapi imannya puasa tapi imronnya kemana-mana. Maka itu tidak bisa diibaratkan dengan faidah apapun kecuali hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga. Kemudian kata Abu Darda gimana? Kata Abu Darda, ya habadha, he iling-ilingo, naumul akyasi, utawi sak bagus-baguse turune wong kang duweni akal, wa fitruhum lan mokai akyas, kaifa la yaibuna hale kepriye, kaifa hale kepriye la yaibuna ora nyacati sapa akyas saumal hamqa ing posone wong kang kumprung, wasahirahum lan meleke wong kang kumprung, waladaratun utawi yekti sak bagus sak bobote semut budak, min dawa yakinin saking wong kang duweni keyakinan, wa taqwalan takwa iku afdhalul luweh utama, wa arjihu lan luweh unju min amsalil jibali saking pira-pira padane pira-pira gunung
apane ibadatan ibadai minal mughtarrina saking pira-pira wong kang kebujuk. Tidurnya orang yang berakal sempurna dan mokahnya orang yang berakal sempurna tetap menjadi celah bagi puasanya orang yang komprong. Nah, puasanya orang yang komprong. Siapa orang yang komprong? Orang komprong itu wong sing jahlun murakkab. Di atasnya jahlun murakkab. Bodoh leda-ledo pokoknya di atasnya itu. Bahkan masih nyacati orang yang bodoh leda-ledo tadi melekan sewengi. Ya. Padahal itu orang yang berakal tadi hanya tidur. Nah, hanya tidur, bahkan puasanya mokah. Puasanya mokah. Tapi mokahnya dengan aturan, tidurnya juga dengan aturan. Tidurnya karena faham, mokahnya karena faham. Dibandingkan dengan orang yang berpuasa tapi gomprong, itu tetap tidurnya tadi dan mokahnya tadi menjadi celah bagi orang yang berpuasa tapi gomprong. Selesai. Padahal ini sampai ke paling penting ini. Ya. Walidzalika wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum kullal khatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.